Selamat bertemu sekali lagi, saudara. Senang saudara sedang mengikuti bersama. Saya harap tidak terlalu dibosankan, tetapi mau terus belajar. Nah, kita sedang menuju kepada proses mengenal keadaan gereja kita di dalam evaluasi yang dahulu, di mana kita mengenal letak kita di dalam siklus gereja. Saya pikir saudara sudah mulai mengenal sedikit mengenai gereja saudara sendiri. Di dalam sesi ini kita akan sekali lagi berbicara mengenai assessment atau penilaian. Dan saya mengulang kepada saudara bahwa penilaian itu terdiri dari mengenal apakah keadaan yang ada sekarang dan menerima, mengaku bahwa memang itu adalah keadaan yang kita sedang menghadapi. Nah, di dalam sesi ini kita akan berbicara sedikit lagi menilai mengenai 5 fungsi gereja. Dan saudara ingat bahwa kita telah mengatakan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-47, kita telah menyimpulkan bahwa setiap gereja harus berfungsi di dalam 5 bidang. Dan saya ingatkan, ada satu gambar yang bisa kita lihat bersama sekali lagi, bahwa kita harus berfungsi di dalam bidang persekutuan, di dalam bidang pemuridan, di dalam bidang pelayanan, di mana masing-masing melayani berdasarkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Kita juga harus berfungsi dalam penginjilan, memberitakan Injil dan menangkan jiwa, dan semua itu dilingkup atau ditutup dan diberikan kuasa daya oleh ibadah atau penyembahan kita bersama. Nah, di dalam sesi ini, saudara secara masing-masing, kemudian secara pribadi dahulu, lalu kemudian secara bersama, akan melakukan penilaian berdasarkan masing-masing bidang ini. Nah, saya mau saudara melihat pada halaman yang ke-16 di dalam bahan saudara. Di situ saudara akan melihat satu bagan atau satu kotak. Sebenarnya ada 6 bagan mulai halaman 16, 17, 18. Dan di situ yang pertama disebut contoh. Itu yang sedang kita lihat di layar sekarang, contoh. Dan ada satu contoh, lalu 5 yang akan kemudian saudara mengisi, dan itu saudara akan menilai masing-masing berdasarkan penyembahan, lalu kemudian persekutuan, pemuridan, pelayanan, dan pergi atau penginjilan. Jadi caranya begini, dalam setiap kotak ada 3 pernyataan. Jadi saudara akan membaca masing-masing pernyataan secara pribadi. Lakukan ini masing-masing sendiri. Contohnya yang ada di situ. Ibadah kami diurapi Roh Kudus dan mencerminkan sikap hormat dan tunduk kepada Allah dalam kekudusannya. Yang kedua, ibadah kami mendukung pertumbuhan rohani jemaat kami dan mengilhami kami untuk menghidupi iman kami dalam dunia. Dan yang ketiga, kami berdoa secara teratur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai jemaat. Jadi masing-masing pernyataan saudara akan menilai apakah hal ini tidak pernah berlaku dalam gereja saudara, jarang berlaku, kadang-kadang berlaku, sering berlaku, atau sangat sering berlaku. Kalau tidak pernah, saudara memberi angka 1. Kalau jarang 2, 3, kadang-kadang sering 4, dan sangat sering 5. Nah, tolong saudara menjawabnya dengan keadaan seadanya, bukan yang diharapkan, oke? Yang diharapkan kita tahu semua seharusnya 5, ya semua maunya 5. Tapi jangan jawab 5 semua, kecuali memang demikian di dalam gereja saudara. Jawab yang seadanya, yang sebenarnya. Nah, setelah saudara menjawab masing-masing pernyataan 1 sampai 5, maka untuk setiap kotak saudara akan memberikan setiap bagan, setiap bidang, saudara akan menjumlahkan. Jadi, misalnya yang contoh di layar ini,
ada angka 1, ada angka 3, dan ada angka 4. Berarti 8. Oke, totalnya jumlahnya 8. Jadi saudara setelah menjawabnya, jawab dahulu, lalu menjumlahkan kotak demi kotak atau bidang demi bidang, dan setelah seluruh dijawab bersama-sama, masing-masing, lalu ada seorang juru hitung akan menjumlahkan semua orang jawab penyembahan berapa. Tambah. Jadi yang satu jawab 8, yang satu jawab 7, yang satu jawab 10. Itu semua ditambahkan. Kalau mau bisa dipukul ratakan, tidak perlu kalau tidak mau. Lalu setelah semua itu ditambahkan, dijumlahkan, maka seharusnya untuk kelompok itu ada 5 angka. Oke, jadi sekarang tolong hentikan video, jangan lanjut, hentikan video, dan kerjakan. Nah, saya harap saudara semua sudah kerjakan secara masing-masing, pribadi, lalu dijumlahkan bersama, dan sekarang kita mau menilai. Oke. Dari 5 bidang, kelompok saudara menilai mana yang paling tinggi. Mungkin ada 1-2 bidang yang saudara menilai bersama-sama paling tinggi. Ya, rata-rata di dalam pengalaman kami, yang suka dinilai tinggi adalah ya biasanya persekutuan, mungkin juga ibadah, orang paling suka ibadah bersama. Mana yang dinilai rendah? Ya, pengalaman kami juga mengatakan bahwa biasanya, dan ini hampir selalu, jarang tidak terjadi demikian. Dari hampir 200 gereja yang sudah kita kerja bersama, yang biasanya yang paling rendah adalah penginjilan. Ya, betul. Dan mungkin pemuridan. Nah, saudara, ini bukan ujian. Tidak ada lulus, ya, tidak ada lulus atau gagal. Ini adalah, sekali lagi, saya mengingatkan, tujuan kita bersama di sini adalah apa? Untuk mengenal situasi dan untuk menerima. Nah, setelah saudara sudah menilai bersama dan sudah hitung bersama, sekarang setelah video berhenti, saya minta saudara melakukan diskusi. Diskusi bersama di dalam gereja kita. Betul, memang demikian. Apakah memang demikian? Apakah memang kita kuat di sini atau memang kita lemah di sini? Dan saudara, ini akan nanti menjadi bahan bangunan kemudian untuk visi pada masa depan kita, tetapi juga ini harus menjadi dasar untuk kita mulai mendoakan. Jadi, tolong mendiskusikan bersama, ambil kira-kira 10 atau 20 menit untuk mendiskusikan ini bersama, dan nanti kita lanjutkan di dalam yang berikut.